kita bisa menyaksikan jejak gunung api purba dari masa berpuluh-puluh juta tahun di Gunung Batur ini. Lihat di sebelah atas sana itu puncaknya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di saluran informasi kebumian dan kegunung apian ini, dan kita akan melanjutkan cerita tentang gunung api Purba Batur di kawasan pantai Wedhiombo Girisubo Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Di konten sebelumnya sudah kita ceritakan jejak dan fakta-fakta awal keberadaan gunung api Purba Batur, baik di pusatnya maupun sebaran lava bekunya di berbagai tempat, terutama di Teluk Wedhiombo. Kali ini kita akan berbagi kisah asal-usul pembentukan gunung berapi ini yang diyakini berasal dari masa Miosen Tengah, yaitu periode antara 5 juta hingga 23 juta tahun yang lalu. Sebelum membahas lebih detail tentang gunung api Purba Batur ini, kita harus memahami lebih dulu latar belakang kebumian di kawasan ini. Secara fisiografis, walaupun batuan penyusun subsona Gunung Sewu adalah batu kamping formasi Wonosari, khusus di daerah Wedhiombo terdapat batuan gunung api yang dimasukkan ke dalam formasi Wuni Pacitan. Batuan gunung api Wedhiombo terdiri atas batuan beku luar atau aliran lava dan breksi gunung api yang berasosiasi dengan batuan terobosan Gunung Batur dan seluruhnya berkomposisi andesit. Seperti dikutip dari laporan penelitian dua ahli paleovolcano, Gendut Hartono dan Sutekno Bronto pada 2007, ada pertanyaan menarik dimulai dari fakta batuan gunung api Wedhiombo berasal dari tempat yang jauh, yaitu di sebelah timur Pacitan. Setelah mengendap kemudian diterobos magma setempat atau asosiasi batuan gunung api, dan batuan terobosan itu merupakan sisa gunung api purba atau fosil gunung api di daerah tersebut. Lalu bagaimana menentukan pusat atau inti aktivitas vulkanik gunung dari masa prasejarah itu? Daerah Wedhiombo faktanya membentuk bentang alam tinggian elevasi 280 meter dari permukaan laut dan kelerengan berkisar antara 20 sampai 40%. Bentang alam tinggian tersebut memperlihatkan struktur melingkar berdiameter kurang dari 2 km dan membuka menghadap Samudra Hindia. Di dalam struktur melingkar tersebut terdapat batuan terobosan Gunung Batur. Pola pengaliran yang berkembang mengikuti bentuk struktur melingkar, yaitu radial dan subradial. Di samping batuan terobosan Gunung Batur terdapat beberapa retas yang telah mengalami alterasi hidrotermal dan memperlihatkan adanya proses mineralisasi. Sementara itu bagian lereng luar disusun oleh aliran lava dan batuan fragmental yang membentuk kemiringan lapisan batuan berkisar antara 22 sampai 25 dengan pula memusat. Secara petrologis batuan terobosan Gunung Batur berwarna kelabu terang, gelap, tekstur porfiritik, hipokristalin dengan fenokis berukuran 1,2 hingga 2,2 mm. Subhedral euhedral berstruktur vesikular halus. Dr. Surono dan rekan-rekan pada tahun 1992 menyatakan daerah Wedhiombo umumnya ditempati batuan kelas 3 gunung api yang terdiri atas aglomerat bersisipan batu pasir tuf dan batu pasir kasar yang termasuk ke dalam formasi Wuni. Sementara itu formasi Wuni merupakan salah satu formasi yang tipe lokasinya terletak jauh di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Pakar vulkanologi lainnya, Prihatmoko pada 2005 menyebutkan sebagian zona alterasi berasosiasi dengan breksi aneka bahan yang kemungkinan terjadi di daerah Diatrema. Dua pendapat ini memang agak berbeda dan ini menimbulkan teka-teki
asal-usul batuan penyusun gunung api Batur dan Wedhiombo ini serta kaitannya dengan paleovulkanisme belum diteliti dan diulas secara utuh. Sebagai contoh, hubungan antara batuan beku luar dengan batuan terobosannya atau intrusi yang sementara ini dianggap mempunyai genesis yang berbeda. Batuan ini terdiri atas plagioklas, piroxene, hornblenda, dan mineral opak. Analisis geokimia menunjukkan batuan ini berasal dari magma toleit busur kepulauan. Dari data tersebut diinterpretasikan struktur melingkar merupakan fasies pusat dan lereng sebagai fasies proksimal gunung api purba di daerah Wedhiombo, Kabupaten Gunung Kidul ini. Tataan geologi zona pegunungan selatan dan Surakarta terbagi dalam subzona Batur Agung, subzona Wonosari, dan subzona Gunung Sewu. Subzona Batur Agung membentuk relief paling kasar dan hampir seluruhnya tersusun oleh batuan asal gunung api. Subzona Wonosari merupakan dataran tinggi, sedangkan subzona Gunung Sewu merupakan bentang alam perbukitan kars yang umumnya tersusun oleh batu gamping terumbu. Hal ini secara fisiografis memberikan gambaran adanya perbedaan fisik yang berhubungan dengan genesisnya, sehingga secara khusus zona pegunungan selatan Yogyakarta dan Surakarta berkaitan erat dengan kegiatan magmatisme dan vulkanisme, dan di sisi lain berkaitan dengan kegiatan organisme yang berkembang di Laut Dangkal. Struktur geologi yang berkembang sepanjang Pulau Jawa tidak terlepas dari dinamika pergerakan lempeng Hindia Australia dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekira 5-7 cm per tahun. Pulunggono dan Martojoyo pada tahun 1994 menyatakan adanya pola struktur sebagai respon tegasan utara selatan terhadap keberadaan Pulau Jawa, yaitu pola Jawa, pola Sumatera, dan pola Meratus. Pola Jawa berarah barat timur, pola Sumatera berarah barat laut tenggara, dan pola Meratus berarah timur laut ke barat daya. Di pihak lain, berdasarkan analisis Citra, Landsat, Khotin, dan rekan-rekan pada 1984 melaporkan adanya pola kelurusan yang berarah timur laut, barat daya, barat laut tenggara, dan beberapa tempat yang memperlihatkan pola kelurusan utara selatan. Selain respon tektonik yang tercermin pada pola kelurusan struktur geologi di atas, juga ditunjukkan adanya batuan beku intrusi di pegunungan selatan. Batuan beku intrusi menunjukkan lokasi tersebut sebagai busur magma berumur tersier dan mengindikasikan magma membeku di dalam bumi. Penelitian bawah permukaan yang dilakukan Haryono dan kawan-kawan pada 1995 di daerah Wedhiombo ini menunjukkan adanya morfologi kubah bawah permukaan atau earth surface bumi kriptodom di sekitar kubah Gunung Batur atau Teluk Wedhiombo. Hal tersebut tergambarkan oleh adanya anomali gaya berat dengan nilai berat jenis tinggi sebesar 2,8 gram per cm kubik, yaitu batuan beku, sedangkan batuan lainnya menunjukkan nilai yang lebih rendah seperti batu gamping, breksi tuf, dan tuf yang tersebar setengah melingkupi batuan bekunya. Ahli geologi Priyatmoko dan kawan-kawan pada 2005 menyimpulkan Wedhiombo sebagai zona alterasi berasosiasi dengan breksi polimiktik yang kemungkinan terjadi di daerah diatrema, dan zona alterasi oleh silika fugi yang dibungkus oleh zona kaolin alunit elit pada batuan gunung api berkomposisi dasit. Selain itu disebutkan pula bahwa larutan hidrotermal yang menghasilkan tipe zona alterasi di atas erat kaitannya dengan asal magmatik. Analisis bentang alam di Wedhiombo menghasilkan ada 5 satuan bentang alam di kawasan ini. Yang pertama adalah bentang alam laut, kedua bentang alam bukit intrusi, yang ketiga bentang alam pantai lava, keempat bentang alam bergelombang breksi, dan yang kelima bentang alam kars. Secara morfologis, kawasan ini membentuk bentang alam tinggian dengan elevasi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut dan kelerengan 20-40%. Bentang alam ini membentang barat timur dan membelok ke arah selatan di daerah Wedhiombo. Struktur setengah melingkar dan membuka ke arah Samudra Hindia membentuk Teluk Wedhiombo. Di sebelah barat di dalam struktur bukaan tersebut terdapat bukit menyerupai kubah dengan puncaknya Gunung Batur dan merupakan daerah tertinggi di daerah ini.
Pada bentang alam perbukitan berkembang pola aliran subradier yang mengikuti bentuk bentang alam setengah melingkar. Sedangkan pada batuan intrusi andesit berkembang pola aliran radier mengikuti bentuk kubah. Di sisi lain berkembang pola pengaliran bawah permukaan karena sifat porus batuan karbonat. Satuan bentang alam laut dicirikan hamparan lepas Samudra Hindia yang menjorok ke daratan menempati Teluk Wediombo. Satuan bentang alam ini menempati wilayah bagian selatan daerah penelitian sebanyak 58,54% dan merupakan titik ketinggian awal yaitu 0 meter dari permukaan laut. Gelombang air laut ini dapat mencapai 3 meter ke arah daratan sehingga proses abrasi berlangsung sangat intensif. Abrasi ini dapat diamati pada batuan yang membentuk bentang alam bukit intrusi, bentang alam pantai lava, dan bentang alam bergelombang breksi yang langsung bersentuhan dengan air laut tersebut. Satuan bentang alam bukit intrusi dicirikan bentuk morfologi yang menyerupai kubah dan mempunyai ketinggian tertinggi 208 meter di atas permukaan laut di wilayah ini. Satuan bentang alam ini menempati luasan 0,75% seluruh daerah penelitian dan disusun oleh batuan intrusi andesit mikrodiorit yang membentuk gunung Batur. Di bagian puncak bukit berkembang kekar kolom. Kelerengan satuan ini berkisar 20-75% dan beda tinggi antara 25-200 meter. Ahli geovolcano Dr. Surono atau Mbah Rono pada 1992 menyebutkan intrusi diorit ini merupakan bagian penyusun formasi Wuni. Satuan bentang alam bukit intrusi dilingkupi oleh material gunung api pejal dan fragmental yang membentuk satuan bentang alam bergelombang breksi sehingga kenampakan morfologinya memperlihatkan setengah melingkar yang membelok ke arah Gunung Manjung membentuk Teluk Wediombo. Satuan bentang alam khas dicirikan oleh bentuk morfologi kerucut-kerucut simetris yang membentang dengan arah barat ke timur. Kelerengan satuan berkisar dari 2-80% dan beda tinggi antara 50-175 meter. Satuan bentang alam khas ini menempati luasan 31,52% dan disusun hampir semuanya oleh batu gamping pejal atau non-klastika. Di beberapa tempat hadir batu gamping berlapis atau klastika. Satuan bentang alam bergelombang breksi dicirikan bentuk morfologi bergelombang sedang yaitu ditunjukkan perbukitan yang mempunyai puncak agak tumpul dan lembah-lembah yang relatif datar. Ketinggian morfologi satuan ini bervariasi antara 25-125 meter di atas permukaan laut dan membentuk kelerengan antara 25-80%. Satuan bentang alam bergelombang breksi ini menempati luasan 9,01% dan disusun perselingan batuan gunung api fragmental berupa breksi andesit, tuf dan batuan gunung api pejal berupa lava. Satuan bentang alam pantai dicirikan bentuk morfologi pantai atau bersentuhan langsung dengan air laut. Ketinggian morfologi satuan ini kurang 1 meter di atas permukaan laut sehingga kalau terjadi air pasang, satuan morfologi pantai lava ini akan tertutup air. Satuan bentang alam ini menempati luasan 0,19% seluruh daerah penelitian dan disusun oleh batuan beku ekstrusi lelehan membentuk dataran pantai. Di beberapa bagian berkembang kekar lembar atau sitting joint dan membongkah atau bloksi sehingga memperlihatkan permukaan kasar. Satuan morfologi ini melampar mengikuti lengkungan Teluk Wediombo. Selain itu hampir semua kekar telah terisi mineral sekunder berupa kalsit, kuarsa, dan oksida besi. Pemirsa, sejarah pembentukan gunung api purba Batur Wediombo ini belum selesai. Anda sebaiknya terus simak dan tonton konten berikutnya di channel ini, dan di bagian ketiga seri Wediombo akan kita jelaskan seperti apa letusan gunung berapi prasejarah ini di masa lalu. Seberapa hebatkah letusannya? Erupsinya di dalam air atau di permukaan atau di daratan kah? Lalu apa bukti dan jejaknya? Simak terus, ikuti, dan salam lestari bumi kita. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.